Meskipun memakai ballistic vest berat termahal dan terkuat, menghadapi 14 pemain pun, hanya bisa menahan 4 peluru emas. Namun jika kita memakai pelindung rusak seharga 120 RB, berapa tembakan M14 yang bisa ditahan? Jawabannya tetap 4 tembakan. Seperti apa mekanisme penetrasi peluru Delta Force? Apakah 5 set assault murni jebakan versi rugi? Bagaimana kombinasi perlengkapan yang tepat untuk mode rahasia? Selamat datang di seri tips berguna ZTE Sports. Konten kita kali ini adalah penjelasan mekanisme pelindung dan rekomendasi kombinasi perlengkapan. Kembali ke awal, pasti ada penonton yang secara naluriah berpikir, 5 peluru vs 4 pelindung. Bukankah semudah menendang sampah di pinggir jalan? Kenapa waktu membunuh keduanya sama? Ini karena mekanisme pelindung Delta Force. Kerusakan satu peluru dibagi menjadi 2 bagian, kerusakan pelindung dan kerusakan daging. Ukuran keduanya ditentukan oleh senjata api. Sebagai contoh, Scar dengan kerusakan pelindung dan daging masing-masing 40. Saat menggunakan peluru 5 dan mengenai pelindung 5, akan menghasilkan 20 kerusakan daging dan 44 kerusakan pelindung. Saat mengenai pelindung 4, akan menghasilkan 30 kerusakan daging dan 44 kerusakan pelindung. Ini karena pelindung tingkat yang sama akan meniadakan 50% kerusakan daging. Sedangkan pelindung tingkat rendah hanya dapat meniadakan 25% kerusakan daging. Dan kerusakan pelindung yang disebabkan oleh peluru pada pelindung yang berbeda selalu sama. Semakin tinggi tingkat peluru, semakin tinggi kerusakan pelindung. Peluru 4100%, peluru 5110%, dan seterusnya. Jadi, jika peluru 5 mengenai pelindung 3 dan 6, apa hasilnya? Pelindung 3 sama sekali tidak memiliki kemampuan menahan peluru 5. Setiap tembakan adalah kerusakan murni. Sedangkan pelindung 6 sepenuhnya menahan kerusakan peluru 5. Baru setelah pelindung 6 benar-benar hancur dapat menimbulkan kerusakan daging. Sampai di sini, kita dapat merangkum mekanisme penetrasi peluru. Pelindung menghadapi peluru tingkat rendah dengan resistensi kerusakan daging 100%. Saat menghadapi peluru tingkat yang sama dan tingkat yang lebih tinggi, masing-masing menahan 50% dan 25% kerusakan daging. Tidak ada perlindungan terhadap peluru tingkat tinggi. Jadi jika Anda memakai 3 set pelindung dalam mode rahasia, dengan hanya peluru 5, itu sama saja dengan tidak memakai apa-apa. Tetapi memakai set 4 atau 5, dapat memberikan resistensi terhadap peluru. Selain peluru biasa, ada juga peluru yang lebih istimewa, yaitu peluru daging. Tidak memiliki kemampuan menembus pelindung. Namun, kerusakan daging pada tangan dan kaki sangat tinggi. 1,4 kali lipat dari peluru biasa. Biasanya digunakan untuk bertahan hidup saat melarikan diri, atau vaksin. Saran. Setelah menjelaskan mekanismenya, mari kita masuk ke rekomendasi kombinasi perlengkapan. Pertama, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah mode rahasia Assault harus selalu memilih set 5? Set 1 dan 4 harganya sekitar 400 RB. Set 5 harganya sekitar 900 RB, selisih 500 RB. Belum termasuk biaya perawatan yang lebih tinggi untuk perbaikan pelindung. Harganya jauh lebih mahal. Apakah set 5 lebih kuat dari set 4? Mari kita lakukan tes. Menggunakan M7 dengan peluru emas, konfigurasi rahasia ini, konfigurasi yang dipilih banyak orang untuk simulasi pertempuran. Di sebelah kiri dan kanan kita masing-masing ada rompi taktis MK2 dan rompi penyerbu berat. Tes 1, menembak dada dan perut. Seperti yang terlihat, keduanya tumbang dalam 4 tembakan. Namun, Anda pasti akan berkata bahwa dalam pertempuran nyata, tangan dan kaki sering terkena. Pelindung berat saya memiliki perlindungan bahu. Mari kita masuk ke tes 2, menembak tangan dan dada. Seperti yang terlihat, keduanya juga tumbang dalam 5 tembakan. Masih belum ada perbedaan? Pada saat ini, beberapa penonton akan berkata, jangan hanya menggunakan rifle. Coba gunakan sniper jika berani. Oke, tes 3. Menggunakan peluru sniper 5 untuk menembak. A3 tembakan lagi. Selisih harga half coin yang begitu besar. Apa keunggulan set 5? Setelah diteliti oleh penyiar, keunggulannya adalah ada kemungkinan terkena kepala dalam 1 tembakan. Set 4 dan 5 kepala hanya bisa menahan 2 tembakan. Namun jika terkena kepala dan badan, set 4 hanya bisa menahan 3 tembakan. Sedangkan set 5 bisa menahan 4 tembakan. Namun kelebihan set 5 dibanding set 4, selain harga asli anggap saja harga, juga memiliki atribut negatif yang lebih tinggi.
kecepatan gerak dan kecepatan membidik akan terpengaruh. Oleh karena itu, menurut saya set 4 lebih hemat biaya dalam mode rahasia. Lebih cocok untuk pemain assault seperti kita yang bertujuan mencari uang. Untuk perlengkapan rahasia seharga 600 RB. Saya punya cara modifikasi PKM seharga 230 RB yang stabil di 100 meter. Kekuatan T0. Bisa main rahasia dengan bebas. Pertempuran nyata di hotel gelap. Terus-menerus. Tidak perlu berpikir sama sekali. Cara modifikasi senjata akan saya taruh di kolom komentar. Jadi, untuk mode rahasia, saya merekomendasikan dua kombinasi ini. Bukankah penyiar bilang set 5 tidak ada gunanya? Kenapa untuk mode rahasia malah merekomendasikan set 5? Pertama-tama, harus dikatakan bahwa set 5 dalam mode rahasia pasti tidak menghasilkan uang. Konfigurasi ini kita gunakan untuk keunggulan perlengkapan dan keseruan pertempuran. Kedua, set 5 menghadapi senjata kaliber besar. Meskipun sama dengan set 4, namun terhadap senjata kaliber kecil dengan peluru 4, bisa menahan 2 tembakan lebih banyak. Dalam mode rahasia yang didominasi peluru 4, ini sangat efektif. Dapat menciptakan perbedaan perlengkapan yang signifikan. Jadi, untuk keseruan pertempuran mode rahasia, gunakan set 5, tentu saja. Kombinasi kedua adalah set 4 yang relatif konvensional. Cara bermain yang lebih cerdas. Bisa menghemat sekitar 150 RB HF point. Penyiar sudah mengujinya, menghadapi sebagian besar senjata, hasil tembakannya sama. Kombinasi ini sangat hemat biaya. Video ini sampai di sini. Ikuti ZI Sport.